Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Gimana hari ini teman-teman kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Halo. Siapa yang masuk? Yori, Alisa Bu. Siapa yang nggak masuk? Alisa masuk. Hah? Alisa kenapa? Ada yang Iya. nggak? Nggak masuk? Saudaranya ada yang meninggal. Iya. Meninggal. Ini ya, Dan, ya. Terus selain Alisa ada lagi? Puja kenapa nggak masuk? Apa? Hujan. Selain Alisa sama Puja ada lagi yang masuk? Gak ada. Nggak ada ya? Kalau gitu teman-teman mulai kita langsung mulai belajar ya. Udah pada siap belum belajar? Ya. Udah ya, keluarin bukunya dulu ya, buku LKS sama buku tulisnya. Bu, emang cosplay jadi guru Bu? Emang cosplay jadi guru? Teman-teman hari ini bisa dilihat di layar kita mempelajari tentang sistem demokrasi di Indonesia ya. Ini berarti fokus ya? Sistem demokrasi di Indonesia. Teman-teman ada yang tahu nggak demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani ya. Oke, pintar. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Dia dari dua kata, yaitu dari kata demos dan juga kratos. Bisa dilihat di layar demos artinya apa teman-teman? Boleh dibaca yuk, siapa yang mau baca? Teman-teman ada yang mau baca nggak demos artinya apa? Siap. Artinya rakyat. Kalau kratos artinya apa? Kekuasaan. Oke, kekuasaan ya. Nah, jadi secara bahasa itu demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat. Di situ ada juga tuh pengertian menurut para ahli. Salah satunya ada dari Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di Indonesia ini kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Teman-teman, sistem demokrasi Pancasila itu hanya ada di Indonesia ya. Kenapa? Karena yang memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu hanya di negara Indonesia ini. Jadi sistem demokrasi Pancasila itu artinya demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus di sini ada sejarah demokrasi di Indonesia. Ada 5 ya, dia terbagi menjadi 5.
dari agama, ras, dan lainnya. Terus yang ketiga itu ada pembentukan partai politik. Pada masa revolusi kemerdekaan ini awal mula terjadi pembentukan partai politik ya. Terus yang kedua itu ada masa demokrasi liberal. Dia itu terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini juga terjadi beberapa hal penting. Yang pertama itu adanya sistem multipartai. Artinya itu sistem multipartai itu ada banyak sekali partai politik yang mengikuti dalam pemerintahan itu serta dalam pemerintahan pada saat itu. Terus yang kedua itu ada kabinet presidensial semu. Artinya kabinet presidensial semu ini meskipun kepala negara kita kan itu presiden ya, tetapi pada saat itu yang memegang kekuasaan itu bukan hanya presiden tetapi lebih kepada parlemennya kayak gitu. Jadi yang menjalankan sistem pemerintahan sehari-hari itu lebih ke parlemennya. Terus yang ketiga ada pemilihan umum pertama. Nah, pada tahun ini juga nih, tepatnya pada tahun 1955 ya, pemilu pertama diadakan di Indonesia. Pemilu pertama ini tuh dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Teman-teman dia tahu nggak alasannya kenapa nih? Kenapa pada tahun ini tuh pemilu itu dianggap paling demokratis padahal dia pemilu yang pertama? Ada yang tahu? Tahu nih. Alasan salah satunya itu pada masa ini pemilihan umum itu dilakukan secara, maksudnya tuh kayak rakyat memilih pemimpin mereka sesuai hati nurani mereka karena belum ada yang namanya politik uang. Kalau sekarang kan yang uangnya paling gede yang dipilih gitu kan, kebanyakan, walaupun nggak semua. Oke. Kita next ke masa demokrasi terpimpin yang ketiga nih. Masa demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, masa demokrasi terpimpin ini tuh muncul akibat adanya ketidakstabilan politik pada masa demokrasi. Terus ada juga nih ada 4 ya peristiwa penting di sini, maksudnya hal-hal yang penting. Yang pertama itu ada dominasi presiden. Nah, pada masa ini itu presiden sudah memegang kendali itu untuk sistem pemerintahan, beda sama kayak yang pas masa demokrasi liberal. Ada namanya sistem kabinet presidensial semua itu kan parlemen kan yang menjalankan pemerintahan. Nah, kalau pas masa kalau pas masa demokrasi terpimpin ini, presiden sudah memegang kendali untuk sistem pemerintahan. Pada masa ini juga keluar dekret presiden ya teman-teman ya. Pada masa ini itu keluar dekret presiden tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1959 itu ada yang namanya dekret presiden. Terus yang kedua ada terbatasnya peran partai politik. Jadi pada masa ini peran partai politik itu sangat dibatasi ya untuk perannya di dalam pemerintahan. Terus yang ketiga ada pengaruh komunisme. Nih di sini ada pengaruh komunisme. Pada masa itu komunis itu mempunyai pengaruh yang cukup tinggi. Jadi sangat sulit untuk mempengaruhi ideologi negara. Terus ada juga nih konsep Nasakom. Nasakom ada yang tahu singkatan kepanjangan Nasakom apa? Apa itu Nasakom? Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis. Nah, pada masa ini tuh Presiden Soekarno tadinya tuh konsep Nasakom ini untuk menyatukan perbedaan gitu loh. Kan ada partai komunisnya kan di sini. Tadinya tuh mau disatuin, cuma karena yang nggak bisa dong, soalnya nggak sesuai gitu
terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini juga terjadi beberapa hal penting. Yang pertama ada stabilitas dan pembangunan. Jadi pemerintahan Orde Baru pada saat itu menekankan kepada stabilitas politik dan juga pembangunan ekonominya, kayak gitu. Terus yang kedua ada sentralisasi kekuasaan. Pada saat itu kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto ya untuk pemerintahan terpusatnya. Terus untuk partai politiknya waktu itu yang memegang kekuasaan itu ada pada Golkar. Kalau sekarang siapa sih? Gerindra. PDI juga termasuk ya? PDI juga termasuk. Terus yang kedua itu ada pembatasan kebebasan. Jadi pada saat ini itu kebebasan pers, kebebasan berpendapat semuanya dibatasi. Terus ada yang namanya duit fungsi ABRI. Kalau sekarang itu ABRI diganti namanya jadi TNI ya. Jadi Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia ya. Duit fungsi ABRI ini tuh jadi ABRI itu kewenangannya bukan hanya ada pada sistem ketahanan dan keamanan dan pertahanan aja, tapi juga dia masuk ke dalam kewenangan sosial dan juga politik. Dia ikut turut campur pada saat itu. Terus yang kedua ada yang terakhir bukan yang kedua, ada masa demokrasi reformasi. Itu sampai sekarang ya. Oke, teman-teman, yang kelima ada masa demokrasi reformasi. Itu mulai dari tahun 1998 sampai sekarang ya. Yang pertama ada amandemen UUD 1945 sampai terakhir itu tahun berapa sih amandemen di amandemen 2002 ya. Nah, hal itu dilakukan untuk memperkuat sistem check and balance, untuk check and balance hak asasi manusia dan sistem pemilu, sampai dilakukan amandemen. Yang kedua itu ada pemilihan umum langsung. Nah, pada masa demokrasi sekarang kan kita selalu melakukan pemilu yang setiap 5 tahun sekali ya. Kita memiliki hak suara untuk memilih pemimpin di negara kita. Terus yang ketiga ada kebebasan pers. Nah, pada masa sekarang kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat, untuk politik, untuk berorganisasi, semuanya dibebaskan asal masih atau aturannya. Terus yang keempat ada desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi itu artinya pembagian kekuasaan yang teman-teman ya. Desentralisasi itu artinya pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah sampai ke bawah-bawahnya gitu. Ada desentralisasi kekuasaan pada masa ini. Terus ada juga partisipasi politik. Sama ya kayak tadi pemilihan umum, contohnya kita bisa bebas untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Terus yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, tentunya berlandaskan atau berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak banget kan agamanya nggak cuma satu gitu ya teman-teman. Tapi di Indonesia ini kita sebagai rakyatnya tidak dipaksakan untuk memilih satu agama tertentu kayak gitu. Terus juga adanya toleransi, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap sama gitu. Yang kedua ada mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap ada permasalahan terus dimusyawarahkan dulu untuk mencapai kesepakatan. Terus juga menjunjung persatuan dan kesatuan. Demokrasi Pancasila ini dijalankan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu ya, tetap sama gitu. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras dan lainnya, tetap kita masih satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu ya teman-teman. Terus yang keempat itu ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
dan kewajiban warga negara dalam posisi seimbang. Jadi rakyatnya harus menerima haknya, dan tetapi juga dia harus menjalankan kewajibannya. Haknya itu contohnya seperti mendapat dan perlindungan hukum, kayak gitu. Terus juga untuk kewajibannya kita harus mentaati hukumnya, kayak gitu kan. Terus yang kelima ada berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip keadilan sosial ini menuntut agar seluruh rakyat Indonesia diperlakukan secara adil gitu, baik dalam hukumnya, dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya tanpa adanya diskriminasi. Terus ini ada implementasi demokrasi Pancasila ya. Untuk implementasinya sendiri ini ada 4, bisa dari bidang politiknya, dalam pemerintahannya, terus dalam bidang sosial budaya juga ada, dan dalam dunia pendidikan. Kalau dalam bidang politik itu contohnya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Nah, pemilu ini diadakan setiap 5 tahun sekali yang tadi udah saya sebutkan ya. Jadi teman-teman bisa menyalurkan suaranya jika ada pemilu gitu. Terus yang kedua ada keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Jadi kita sebagai masyarakat kan bisa nih terlibat dalam proses politik gitu. Terus yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan pembentukan partai politik. Setiap warga negara ini kita mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat kita ya, untuk menyuarakan pendapat, terus juga untuk mendirikan partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi kita. Terus yang kedua adalah bidang pemerintahan. Pertama ada pemerintahan berdasarkan konstitusi atau UUD 1945. Jadi di sini artinya semua tindakan pemerintahan itu harus berlandaskan kepada konstitusi UUD 1945 dan semuanya kepada yang kedua ada check and balance antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Di sini mereka sudah punya fungsinya masing-masing ya. Untuk eksekutif fungsinya apa teman-teman ada yang tahu? Boleh dibuka handphonenya? Punya handphone kan ya? Kalau SMA boleh bawa handphone, boleh dibuka handphonenya untuk mencari materi. Oke, untuk eksekutif tugasnya apa? Mengatur apa? Mengatur yudikatif ya? Mengatur. Ya, eksekutif apa tugasnya? Memimpin kepemerintahan kata Wildan, Bu. Kepemerintahan kata Wildan. Cil banget. Mulai dulu di searching. Dan melaksanakan kebijakan. Legislatif apa? Hah? Mengesahkan undang-undang buat Terus kalau yudikatif? Dalam mengawasi. Ya, semuanya udah ada fungsinya masing-masing dan mereka ini saling melengkapi satu sama lain. Terus ada pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Terus yang ketiga ada dalam bidang sosial dan budaya ya. Yang pertama ada toleransi antar umat beragama dan antar suku. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun kita beda nih, agama yang kita beda,
sebagai praktik nyata nilai Pancasila. Nah, gotong royong ini menjadi tradisi kerjasama dan menjadi cermin dari semangat persatuan dan kesatuan yang merupakan nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Terus yang ketiga ada musyawarah dalam penyelesaian konflik masyarakat. Jadi kalau misalnya ada konflik di dalam masyarakat, itu dirunding dulu untuk mencapai suatu kesepakatan atau suatu solusi gitu. Terus yang keempat, tentunya ada dalam dunia pendidikan. Contohnya kayak kita nih yang sekarang lagi belajar, ada pendidikan kewarganegaraan ya, yang belajar mengenai sistem di negara kita sendiri, gitu kan, sistem pemerintahannya. Terus ada diskusi ruang kelas sebagai bentuk demokrasinya, gitu. Terus juga pelibatan siswa dalam organisasi seperti OSIS dan MPK. Di sekolah itu ada ya yang namanya OSIS dan juga MPK. Terus tentunya dalam demokrasi Indonesia ini ada banyak tantangannya. Yang pertama itu ada yang namanya korupsi. Dari ketahui sampai sekarang juga korupsi itu masih menjadi salah satu tantangan yang sulit untuk diatasi ya. Terus ada juga praktik KKN, korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dengan adanya korupsi ini itu juga bisa menggerogoti kepercayaan kita nih sebagai masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri dan terhadap si pemerintahannya sendiri gitu ya. Terus yang kedua ada politik uang dan transaksional. Pemilu di Indonesia ini kayaknya sering banget diwarnai sama yang namanya politik uang, kayak serangan fajar kayak gitu. Biasanya setiap mau ada pemilu pasti ada tuh yang namanya serangan fajar atau dia bilangnya mau apa ya namanya kayak cuma kumpul-kumpul doang tapi pulangnya kita dikasih sembako, dikasih uang kayak gitu. Saya pengalaman soalnya pernah kerja. Jadi saksi ya, Bu? Jadi saksi ya? Oh, beda lagi. Diterima nggak? Apanya? Yang pernah komunikasi sama ibu? Kualitasnya diterima sama dikomunikasi kan rezeki kan. Kalau untuk hasil saya, yaitu saya pilih sesuai diri saya sendiri. Sesuai mereka. Yang paling baiklah. Benar nggak komunikasi? Ini sesuai dominan. Lalu yang ketiga ada dunia pendidikan politik. Bagian besar masyarakat Indonesia itu memahami secara utuh tentang kewajiban dan mekanisme demokrasi itu sendiri. Pendidikan politik itu merata terutama di daerah-daerah ya. Sebenarnya bukan pendidikan politik aja sih, Tembus nih suaranya nih, bocor. Pendidikan apapun untuk daerah-daerah masih banyak banget yang tertinggal gitu, masih banyak banget daerah-daerah yang anak-anaknya sulit untuk sekolah, entah itu dari masalah ekonominya atau masalah yang lainnya gitu. Terus yang ketiga ada intoleransi dan polarisasi sosial. Teman-teman, polarisasi ada yang tahu nggak artinya polarisasi? Apa, Bu? Nih, kalau polarisasi itu artinya keadaan di mana masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kalau misalnya udah terbelah nih menjadi beberapa kelompok, itu sangat rentan terjadi adanya kayak pertentangan antara kelompok itu kayak gitu, karena kan saling berbeda-beda kan ya. Kelompok kayak gini, yang ini juga setuju kayak gitu. Jadi sangat rentan untuk terjadinya pertentangan kayak gitu. Nah, dengan meningkatnya intoleransi atas dasar perbedaan agama, ras, suku, maupun pilihan politiknya, itu menjadi ancaman nyata bagi keutuhan demokrasi di Indonesia kayak gitu. Karena ya saling pengen bener aja gitu, kayak udah pilihan gue yang paling benar gitu, agama gue yang paling benar, agama gue aja kayak gitu. Kan padahal nggak boleh kayak gitu ya, sama aja kayak memaksakan gitu. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Terus yang kelima itu ada partisipasi publik yang rendah. Warga negara cenderung hanya aktif saat pemilu, namun kurang terlibat dalam pengawasan, terus evaluasi kebijakannya, atau forum-forum diskusi publik. Untuk pernyataannya memang benar sih ya, di tempat tinggal saya sendiri itu untuk warga negaranya lebih aktifnya hanya saat ada pemilu aja, tapi kayak para tahunannya aja itu minim banget yang ikut anak mudanya gitu. Terus di sini
Contohnya bisa aja nih KPU ngadain sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk membahas tentang bagaimana pemilu kayak gitu. Terus yang kedua ada menguatkan lembaga pengawasan demokrasi seperti KPK, Bawaslu, dan juga Ombudsman. Contohnya itu bisa aja kayak KPK ini draft sih ya, cuma kadang-kadang masih ada aja gitu yang berjalan. Menangkap orang-orang yang korupsi gitu, menangkap orang-orang yang korupsi untuk menjaga integritas pemerintahan. Jadi masyarakat juga percaya gitu. Oh, kalau misalnya ada korupsi ini langsung kayak gini, terus hukumannya juga harusnya transparan supaya masyarakat tahu gitu. Kalau misalnya ini tuh udah selesai gitu, udah clear. Terus yang ketiga ada melakukan reformasi partai politik agar lebih demokratis, transparan, dan juga akuntabel. Yang keempat ada menegakkan hukum secara adil dan independen tanpa intervensi kekuasaan atau uang. Contohnya itu seperti MK. MK mengadili kasus tanpa intervensi atau campur tangan yang lain. Jadi intervensi itu adanya campur tangan dari pihak lain gitu ya teman-teman. Bisa jadi ada suapnya kayak gitu. Jadi kan kasus bisa ketutup gitu kan. Terus bisa juga dipengaruhi oleh tekanan politik kayak gitu. Terus yang terakhir ini yang kelima ada memberdayakan masyarakat sipil dan memperkuat media independen sebagai bagian kontrol sosial terhadap kekuasaan. Contoh ini seperti kayak Tirto, terus Tempo kayak gitu ya bisa aja nih memberikan investigasi yang kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan juga korupsi kayak gitu. Terus juga dia menyediakan ruang dialog publik yang sehat, jadi bisa saling menyerahkan pendapatnya kayak gitu. Nah udah, teman-teman sudah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Kalau nggak ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang mau ditanyain, oh boleh. Saya mau tanya Bu, bagaimana jika ada warga negara yang hanya menuntut hak tapi tidak melakukan kewajibannya Bu? Menuntut haknya, Ya tapi kewajibannya nggak dilakuin. Oke. Ya. Teman-teman ada yang mau jawab dulu? Enggak. Enggak ada nih, benar nih nggak ada yang mau jawab. Apa namanya tadi? Ada rakyat yang menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Sebagai rakyat juga harus tahu ini ya. Kewajibannya gimana dia mau dapetin haknya? Kayak misalnya kita aja kalau misalnya kita mau kita harus kerja dulu gitu. Kita harus jalanin dulu nih kewajiban kita. Ngelakuin dulu apa namanya jobdesk kita. Baru kita dapat gaji kan sama sebulan itu. Sama kita juga kalau misalkan mau dapatkan kita, ya seharusnya kita jalanin dulu nih kewajiban kita kayak membayar pajaknya kayak gitu. Terus juga kita wajib nih menaati peraturan itu kalau misalkan udah pernah silang baru komen. Padahal dia sendiri kan yang nggak nurut gitu. Padahal udah jelas aturannya kayak gini kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi, ya harusnya tahu diri aja gitu. Orang udah tahu kan kewajiban kita tuh untuk membayar pajak, terus habis itu menaati peraturan yang sudah ada bukan malah melanggar. Nah kalau misalkan nanti dia udah melanggar, terus kalau misalkan dia nggak dapetin haknya sebagai warga negara, kayak misal nanti dia udah kena tilang gitu pas di sidang, dia malah marah-marah kenapa kayak gini. Padahal udah jelas nih aturannya tuh kayak gini gitu. Kenapa kamu melanggar kayak gitu? Lagi, atau teman-teman ada yang mau nambahin boleh banget. Boleh. Ya, saya mau menanyakan. Jadi harus menjalankan kewajibannya dulu itu baru kita mendapatkan. Iya, atau supaya seimbang. Kalau kayak gitu, Maksudnya? jadi supaya seimbang itu gimana pemerintah
ke masyarakat itu. Oke, bisa juga kayak dia melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ngasih tahu nih, karena banyak juga kan masyarakat yang belum tahu gimana sih apa aja itu kewajiban kita sebagai warga negara. Bisa jadi pemerintahan itu ke masyarakat sosialisasi kayak ngasih tahu kewajiban kita tuh ini gitu. Terus kita juga sebagai warga negara itu ada ini kalau seandainya masyarakat ada yang belum mendapatkan haknya bisa aja kayak protes kayak gitu. Jadi bisa melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat gitu dari pemerintahannya supaya tahu kewajibannya apa aja dan seperti apa aja. Iya. Tapi kalau selama ini gimana? Kalau selama ini sosialisasi, tapi kan ada yang ngomong kosong. Ada yang kosong haknya ya biasanya ada. Iya biasanya kayak gitu, kayak yang kemarin masalah apa ya tuh yang pas COVID tuh bansos kayak gitu kan, banyak banget tuh padahal haknya orang-orang yang membutuhkan tapi malah dapetnya ke keluarganya gitu, keluarga yang ngurus bansos itu sendiri kayak gitu. Sebenarnya itu dari pribadi masing-masing sih ya, karena banyak banget gitu orang-orang yang padahal udah tahu ini tuh hak orang lain dan kewajiban dia untuk memberikannya, tapi dia malah mementingkan dirinya sendiri kayak gitu. Kalau untuk pertanyaan yang tadi itu sebenarnya tergantung dari individunya, dari individunya itu sendiri. Jadi mungkin namanya Apa lebih kalau menurut kamu ntar ibunya bertanya kalau lebih. Tadi kan Ibu jelasin tentang menegakkan hukum secara adil dan independen. Nah, lalu kalau 3 lembaga ini, siapa yang mengawasi? Jadi menjalankan tugasnya siapa yang mengawasi 3 lembaga ini? Soalnya yudikatif kan mengawasi. Nah, lalu yang mengawasi dia siapa gitu? teman-teman yang mau bantu jawab dulu boleh banget. Kabar kayaknya bukan jelas. Bantu ibunya. Ajis, nyalain aku ini. Ajis, 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 nyalain aku. Jawab dulu. Lampu. Nyalain. Boleh banget sih dijawab dulu, ada yang mau dijawab dulu. Tadi siapa yang udah nanya? Saya mau dia Bu, saya mau nanya Bu. Waktunya kurang 3 menit, Ibu kasih tambahan 5 menit ya. Nah, maksudnya nanti kan ada metode Indonesia belum kepake gitu ya. Udah tambahan jadinya 10 menit ya. Baik hati nih. Biasanya kelas Abrar nggak ada. Pertama itu pengawasan terhadap lembaga eksekutifnya ya. Untuk lembaga eksekutif ini mereka diawasi juga nih sama
juga BMK terus BPK gitu, terus juga tentunya dari masyarakat dan juga media massa tentunya untuk mengawasi. Terus juga terus untuk legislatif itu juga dia diawasi sama bawahan-bawahannya gitu, diawasi sama lembaga-lembaga yang lainnya yang tentunya ada juga di lembaga legislatif itu. Terus yang ketiga ada pengawasan terhadap lembaga legislatif. Nah kalau lembaga Kok berantem? dia tugasnya untuk mengawasi ya. Jadi apa gitu dia mengawasi? Nah untuk lembaga legislatif ini dia diawasi juga sama kalau MA itu untuk di pengadilannya, pengadilan luarnya. Terus yang kedua itu dia diawasi juga sama MA-nya. Tapi di sini dia lebih diawasi sama MA karena MA itu mempunyai kewenangan pengawasan tertinggi. Selain itu juga tentunya dari masyarakat dan juga media massa, karena sekarang kan apa pasti diliput ya ada di media massa gitu. Berarti itu udah termasuk alat intervensi dan kalau yang itu bantu tugas MA. Intervensi. Iya. Kalau MA Kalau ikut campur masalah perusahaan dunia MA. MA membantu Urusan dunia urusan di MK. Jorok. Yang pertama itu dia Oh, lama ada itu loh, MK. karet. Karena MK itu punya kekuasaan yang tinggi. Ini tisu lagi bukan singus tuh. Berarti kan dia cara Ya intervensi. Allah. Itu intervensi kalau melawan bersama. Ini gua punya. Intervensi di Kamu sana aja. itu yang dimaksud adanya kayak intervensi dari yang pertama yang lain itu kayak uang gitu, uang. Jadi kan harus dari situ karena ada tindakan dari satu tangan yang lain. Berarti nggak ada kemungkinan MA nyopet lagi atau sebaliknya. Ada, kemungkinan ada. Berarti bisa diintervensi ya putusan MA dan MA. Bisa. Positive thinking, tahu diri. Putusan MA. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya keputusan MA itu tidak bisa diintervensi oleh MK. Itu keputusan final. Itu kan tahu makanya itu ada. Bu, tinggal 5 menit lagi, 4 menit lagi nih, Bu. Tahu Ibu ini SMA-nya ketuaan ini. Waktunya terbatas ya. Nanti boleh dipelajari lagi di rumah tentang pertanyaan tadi dari Ruby ya. Ini yang sudah bertanya, terus yang sudah tadi bantu aktif di dalam diskusi kelas, senang aja pasti dapat nilai tambahan dari saya. Untuk materi hari ini sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Teman-teman sudah cukup aktif ya dalam diskusi kelas. Semoga minggu depan bisa lebih baik lagi dari sekarang dan juga semoga kita semua sehat selalu. Oke? Terima kasih semuanya. Kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.